Bagaimana? Sudah bergabung semua? Saya cek dulu, ada berapa yang bergabung. Oh, masih 35 kurang 3 anak. Ini bagaimana? Ditunggu atau kita mulai saja pertemuan pada kali ini? Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sekarang lagi di mana? Di rumah atau di tempat wifi atau di mana? Dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Keluar rumah jika mendesak, gunakan masker, dan jangan lupa untuk menjaga pola makan dan kesehatan kalian. Sebelum memulai pertemuan pada kali ini, alangkah baiknya jika kita mulai dulu dengan doa, semoga diberi kelancaran dan semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Sekarang kita cek dulu ya, sudah berapa yang hadir. Oh, ternyata sudah lengkap ya, 38 anak yang hadir. Saya minta untuk kalian semua menyalakan video kalian supaya saya tahu kalian di mana dan kalian apakah sedang berada di layar handphone kalian untuk menyimak atau tidak. Oke, terima kasih sudah menyalakan videonya. Saya cek dulu ya presensinya. Yang pertama, Kurotu Ayunina. Mana? Oh ya. Kemudian Rosida. Mbak, tolong videonya dinyalakan. Saya ingin melihat sampean. Oh ya. Terima kasih sudah dinyalakan ya videonya. Kemudian Laudriananda. Oke. Kemudian Rohmatul Nur Hakiki. Oh ya. Alhamdulillah hari ini semuanya bisa join di Google Meet ya. Semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan kita dapat melakukan pembelajaran secara langsung, tidak melalui Google Meet. Amin. Semoga cepat reda ya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi terkait menghindari akhlak tercela pada subbab bakhil. Diharapkan nanti setelah kalian belajar tentang materi bakhil ini, kalian dapat menunjukkan dalil tentang larangan perilaku bakhil, ancaman Allah bagi pelaku bakhil, kemudian menunjukkan bahaya dan hikmah menghindari perilaku bakhil, kemudian dapat mendeskripsikan dan menunjukkan contoh dari perilaku bakhil dan dapat meneladani orang-orang yang dapat menghindari perilaku bakhil dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Terus kemudian kita kali ini akan menggunakan model pembelajaran Everyone is a teacher here. Nanti setelah saya jelaskan, setelah kita menyimak video juga, kalian saya minta untuk membuat pertanyaan. Masing-masing membuat pertanyaan. Kemudian pertanyaan yang sudah terkumpul nantinya akan kita pilih yang mana yang akan kita bahas, seperti itu. Bagaimana, sudah mengerti sampai sini bagaimana nanti jalannya pembelajaran? Oke, kita ulas sedikit ya terkait materi pada pertemuan yang lalu, karena pertemuan kali ini masih ada kaitannya dengan pertemuan yang lalu. Pertemuan yang lalu kita juga membahas tentang materi menghindari akhlak tercela, yaitu israf dan tabdzir. Israf apa kemarin? Ya, israf ialah suatu sikap jiwa yang memperturutkan keinginan yang melebihi semestinya. Kemudian dalil larangan berbuat israf kemarin pada Quran surat apa? Ya, Quran surat Al-A'raf ayat 31.
Kemudian bahaya melakukan israf dapat menghentikan amal ibadah seseorang karena berlebih-lebihan pada hari sebelumnya sehingga pada hari yang lainnya merasa sudah cukup. Terus kemudian dikhawatirkan dapat menimbulkan kemalasan. Kemudian kurang adanya tanggung jawab karena merasa sudah melakukannya di hari-hari sebelumnya. Kemudian bentuk israf itu apa saja? Yang pertama apa kemarin? Ya, menambah-nambah di atas kadar kemampuan atau berlebih-lebihan dari kemampuan. Kemudian apa lagi? Bermewah-mewahan dalam makan, minum, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, menumpuk-numpuk harta atau sesuatu hal yang tidak terlalu dibutuhkan. Kemudian yang keempat, melakukan segala sesuatu yang berlebihan. Kemudian kelima, melakukan pekerjaan yang sia-sia atau hal yang negatif. Kemudian yang keenam, memperturutkan hawa nafsunya. Seperti itu. Terus cara menghindari perilaku israf? Ya, yang pertama istiqomah. Yang kedua, mengendalikan hawa nafsu. Kemudian apa hikmah dari menghindari perilaku israf? Yang pertama, menghindari perilaku tercela. Kemudian dapat taat kepada Allah sesuai perintahnya. Kemudian tidak mengikuti hawa nafsu. Terus selanjutnya apa kemarin? Tabdzir. Tabdzir itu apa? Apa kemarin tabdzir? Menggunakan atau membelanjakan harta kepada hal yang tidak diperlukan. Dalil larangan untuk perilaku tabdzir pada Quran Surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Kemudian bahaya dari tabdzir, berkeinginan memiliki harta kekayaan yang melimpah dan mengumpulkannya dengan cara yang tidak wajar. Kemudian dapat memunculkan perilaku israf. Kemudian memunculkan sifat kesombongan. Kemudian tidak mempunyai kontrol diri karena mengikuti hawa nafsunya. Kemudian yang tergolong tabdzir itu apa saja? Membantu orang lain dalam kemaksiatan, kemudian mengkonsumsi makanan yang tidak ada manfaatnya atau bahkan membahayakan bagi tubuhnya. Kemudian orang yang bersedekah tapi tidak ikhlas. Selanjutnya merayakan hari raya Lebaran dengan berlebihan. Terus kemudian merayakan pesta pernikahan dengan cara yang berlebihan. Terus cara menghindari tabdzir? Yang pertama apa kemarin? Ya, dengan cara hidup sederhana. Terus kemudian apa? Mentaati perintah Allah. Terus apa akibatnya jika kita tidak bisa menghindari tabdzir? Ya, jelas pasti mendapat murka dari Allah. Kemudian yang kedua, mendapat siksa yang teramat pedih dari Allah. Kemudian mendapat kesengsaraan dunia akhirat, mendapat cacian dari orang lain. Terus masih banyak lagi ya. Terus yang terakhir, hikmah kita menghindari perilaku tabdzir. Apa? Bisa hidup hemat. Kemudian dapat menjauhi kesengsaraan dunia maupun akhirat. Karena mengingat begitu besar akibat yang dapat ditimpa jika kita berperilaku tabdzir. Oke, kali ini kita akan membahas selanjutnya yaitu bakhil yang masih harus kita hindari dari perilaku sehari-hari. Ada yang tahu bakhil itu apa? Ya, bakhil ialah menahan harta yang seharusnya dia keluarkan. Bakhil itu sinonimnya apa? Kikir. Terus kemudian dalil yang melarang dari perbuatan bakhil terdapat pada Quran Surat Al-Isra ayat 29 dan 30. Tolong salah satu untuk membacakan ya.
Ya, silahkan Mas Firdaus untuk membacakan Quran Surat Al-Isra ayat 29 dan 30. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 29 dan 30 ini kita diingatkan bahwa sesungguhnya Allah itu memberikan kelapangan rezeki itu kepada siapa saja yang Beliau kehendaki dan akan menyempitkan rezeki orang yang Beliau juga kehendaki. Sehingga kita itu tidak boleh sombong, kita tidak boleh bakhil, tidak boleh kikir, karena Allah yang memiliki kuasa ini. Jika Allah yang mempunyai kuasa ini murka dan tidak mau memberikan lagi alias menyempitkan rezeki kita, kita tidak akan mendapatkan kenikmatan rezeki yang akan diberikan oleh Allah kembali. Seperti itu. Kemudian bahaya dari bakhil sendiri, ada yang tahu? Ya, yang pertama kita akan mendapatkan dosa besar karena Allah murka. Karena Allah telah melarangnya di dalam Al-Quran. Ada Quran Surat Al-Isra ayat 29 dan 30. Kemudian, selanjutnya apa tadi? Ya, rezeki kita akan menjadi sempit karena Allah murka. Karena Allah yang memiliki wewenang dalam segala kehidupan kita. Jika Allah murka, rezeki kita juga akan disempitkan. Terus yang selanjutnya apa? Ada yang tahu lagi? Yang jelas kita juga akan dijauhi, dibenci, dikucilkan oleh orang-orang di sekitar kita. Orang yang kikir itu orang yang sangat pelit. Jadi jika tetangganya ada yang kesusahan, tidak mau membantu, jika tetangganya butuh pertolongan tidak mau membantu, jadi tetangganya juga akan tidak mau bersamanya, sehingga tetangga dan orang-orang di sekitarnya akan memusuhinya. Kemudian apalagi? Menjadi salah satu penghalang masuk surga. Ya, betul. Selanjutnya, bagaimana cara menghindari perilaku bakhil? Karena kita sudah tahu bahaya dari bakhil itu sendiri. Ada yang tahu? Apa? Ya, bahwa kita harus yakin bahwa sesuatu yang ada di dunia ini itu adalah milik Allah. Jika kita mau membantu sesama, kita mau memberikan kepada sesama, kita yakin Allah akan menggantinya. Karena semua di dunia ini adalah milik Allah. Karena juga di dunia ini tidak ada yang kekal. Yang kekal itu alam setelah dunia. Kemudian cara menghindari selanjutnya apa? Ya, bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Ya, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan bersyukur kita akan menerima segala sesuatu yang diberikan Allah dan mentaati perintah dari Allah. Kemudian apa lagi? Cara menghindari perilaku bakhil yang selanjutnya yaitu ya, rajin bersedekah, rajin berinfak, rajin membantu sesama. Itu adalah salah satu cara untuk menghindari perilaku bakhil atau kikir. Yang selanjutnya, berdoa meminta kepada Allah agar kita dijauhi dari sifat bakhil atau kikir. Seperti itu. Jangan lupa untuk berdoa untuk dijauhkan dari sifat bakhil. Terus, jika kita sudah menghindari perilaku bakhil, apa manfaatnya bagi diri kita atau hikmahnya? Ada yang tahu? Hikmahnya apa? Yang pertama, kita punya banyak saudara, punya banyak teman, disenangi oleh tetangga, disenangi oleh orang yang berada di sekitar kita. Terus kemudian, terbiasa berperilaku baik, positif. Terus dapat meningkatkan keimanan. Setelah ini kita akan melihat video tentang perilaku bakhil. Silahkan disimak apa hikmah yang bisa diambil dari video tersebut. Dari video tadi, hikmah apa yang dapat kalian ambil? Ya, dari video tadi,
Jika kalian memiliki sifat bakhil, kalian akan dijauhi oleh orang-orang di sekitar kalian karena mereka benci, karena merasa kalian itu sombong, tidak mau membantu, sok-sokan punya segalanya tapi berat hati dalam membantu. Terus kemudian apa selanjutnya? Ya, Allah murka sehingga rezeki orang bakhil tersebut menjadi diambil, tidak diberikan lagi kepadanya sampai orang tersebut mau bertaubat. Begitu ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari sini. Oke, bagaimana, sudah paham? Mungkin ada yang perlu ditanyakan sebelumnya. Jika dirasa tidak ada yang perlu ditanyakan pada materi yang telah saya sampaikan, silahkan setiap siswa untuk membuat pertanyaan terkait perilaku bakhil yang ada di sekitar kalian. Kemudian nanti tulis di kolom chat Google Meet terkait pertanyaan. Formatnya beri nama kalian dan pertanyaannya apa. Saya beri waktu 5 menit untuk mengetik soalnya, pertanyaannya di kolom chat Google Meet. Dimulai dari sekarang. Nah, bagaimana, sudah selesai membuat soalnya? Ya, kalau sudah selesai silahkan saya beri waktu 10 menit untuk membaca pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kalian. Dan pilih salah satu pertanyaan yang menurut kalian bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman kalian buat. Nanti saya akan tunjuk salah satu siswa untuk memilih dan menjawab pertanyaan dari teman kalian. Bagaimana? Oke, silahkan untuk dibaca dan dipilih mana sekiranya yang perlu dibahas dan kalian bisa menjawab. Bagaimana, sudah selesai? Untuk yang pertama, saya akan pilih Novi untuk memilih pertanyaan dan menjawabnya. Silahkan dibaca ya pertanyaannya dan saya minta videonya juga dinyalakan. Silahkan. Terima kasih kepada Novi. Mungkin ada yang ingin menambahkan jawaban? Atau ada yang ingin menyanggah? Oh, menurut saya tidak. Seperti ini loh. Siapa? Silahkan dinyalakan mikrofonnya. Bagaimana yang lainnya? Tidak ada? Oke, saya bacakan ulang ya pertanyaannya. Apakah bakhil termasuk penyakit? Menurut Novi, bakhil itu termasuk penyakit. Termasuk penyakit hati. Karena bakhil itu termasuk sifat yang tercela. Begitu menurut Novi. Ya, betul sekali. Bakhil itu termasuk penyakit hati. Dalam Islam sendiri, bakhil termasuk penyakit hati yang akibatnya sangat fatal. Kalian sudah tahu kan tadi apa tadi akibat dari bakhil? Ya, banyak sekali ya. Kemudian yang pertama tadi ya menyengsarakan orang lain sehingga orang tersebut mengakibatkan dibenci, kemudian melanggar perintah dari Allah sehingga Allah murka dan mengakibatkan dia tidak bisa menikmati rezeki yang dengan maksimal, mengakibatkan Allah murka sehingga mendapatkan siksaan baik di dunia maupun akhirat karena telah menahan hak orang lain dalam hartanya, seperti itu. Bagaimana, ada yang ditanyakan lagi terkait pertanyaan ini? Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya. Kita cukupkan dulu ya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Dari sini kesimpulannya apa? Silahkan salah satu untuk menyimpulkan. Siapa yang ingin menyimpulkan, silahkan dinyalakan mikrofonnya. Ya, silahkan kepada Nur untuk menyimpulkan.
Terima kasih kepada Nur ya, betul sekali bahwa kesimpulan pada pertemuan kali ini yaitu bakhil merupakan perilaku yang sangat tercela dan dilarang oleh Allah dan telah dituliskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 29 dan 30. Dan kemudian bahaya dari perilaku bakhil itu banyak sekali. Yang pertama, Allah menjadi murka, kemudian menjadi kita sombong, menimbulkan perilaku-perilaku tercela lainnya, sehingga kita diminta untuk menghindarinya. Oleh karena itu, kita diminta untuk menghindari perilaku bakhil. Seperti itu. Dari sini mungkin ada yang dipertanyakan. Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Nanti untuk latihannya saya akan kirimkan soal-soalnya melalui grup WhatsApp berupa Google Form. Cukup sekian pertemuan kali ini. Terima kasih sudah join. Kita cukupkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.